Perkenalkan, nama saya Dava Febri Sidik. Selamat menonton dan menyaksikan mengenai demo ataupun sedikit penjelasan mengenai program kondisi yang telah saya buat. Pada codingan ataupun pada program ini saya membuat kalkulator investasi, yang dimana terdapat beberapa fitur seperti deposit pengguna, kalkulator deposito, saham, reksadana, dan juga emas. Langsung aja kita run. Oke, pada tampilan pertama ataupun menu utama ini terdapat berapa inputan yang diminta oleh user. Minta kepada user 0 sampai 5, mana 1 sampai 4 digunakan untuk menggunakan fitur kalkulator, 5 dan 0 digunakan untuk fitur yang berbeda. 5 itu untuk melihat statistik ataupun seberapa banyak pengguna telah menggunakan kalkulator tertentu, dan juga keluar 0 untuk melakukan ataupun mengakhiri program. Misalnya kita menginputkan 1, mana 1 pengguna diminta untuk memasukkan ataupun menginputkan deposito awal, misalnya 250, berapa bulan ataupun tenornya, misalnya 12. Dan selanjutnya pengguna diminta apakah dia ingin menarik sebelum jatuh tempo. Jika iya, inputkan Y, dan masukkan juga berapa bulan lama atau berapa bulan dia melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, misalnya 6. Nah, dia akan mengoutputkan di mana bunga sebelum pajak dan dendanya, penarikan diri, bunga setelah pajak, dan juga akan mengoutputkan dana setelah tender berakhir. Dan selanjutnya akan balik ke sequence berikutnya, yaitu di mana pengguna diminta untuk menginputkan antara 1 atau 2, di mana 1 untuk mengulangi kembali dan 2 untuk milih kembali ke menu utama sebelumnya. Ya, kita menginputkan 1, dia akan kembali untuk menjalankan program atau fungsi kalkulator prestasi deposito. Misalnya kita kembali menginputkan. Nah, karena sebelum kita Y ataupun kita melakukan penarikan sebelum tempo, sekarang kita tidak melakukan penarikan sebelum tempo, ya kita menginputkan N. Ya akan sama seperti sebelumnya, namun karena sebelumnya kita melakukan penarikan sebelum tempo, maka kita mendapatkan denda. Karena sekarang kita tidak melakukan penarikan dini, kita tidak akan mendapatkan ataupun tidak akan mendapatkan denda. Oke, sekarang kita akan ke menu utama. Misalnya kita bisa melihat statistik tadi dengan menginputkan 5. Bisa dilihat sebelum kita telah menggunakan fungsi ataupun kalkulator deposito sebanyak 2 kali. Di sini bisa terlihat, dan ketika pengguna kembali ke menu utama, hanya tinggal menekan enter. Kembali ke menu utama di mana pengguna dapat menginputkan kembali. Misalnya kita menginputkan di luar dari yang telah diminta oleh program, misalnya kita menginputkan 6, dia tidak akan melanjutkan ke sequence ataupun ke fungsi manapun, karena program telah diprogram bahwa jika tidak memilih dari beberapa pilihan yang telah disediakan, dia akan melaksanakan pesan ini dan meminta pengguna untuk menginputkan angka ataupun jumlah yang benar. Misalnya dia akan terus melakukannya sampai kita menginputkan ataupun memasukkan nilai yang telah ditentukan, yaitu 0 sampai 5. Jangan kita ingin kembali ke statistik, dan kita inputkan 0, mana akan mengakhiri program. Itu sedikit ataupun demo testing mengenai program yang saya telah buat. Terima kasih yang telah menyaksikan. Bye.